Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainil. Baik, kali ini saya akan membawakan materi pertama, yaitu tentang pengembangan kognitif. Pengembangan kognitif adalah salah satu aspek pengembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Adapun beberapa sifat-sifat perkembangan kognitif anak terdiri dari 4 sifat, yaitu anak adalah pembelajaran yang aktif. Yang kedua, anak mengorganisasi apa yang mereka pelajari dari pengalamannya. Yang ketiga, anak menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui proses asimilasi dan akomodasi. Dan terakhir, proses ekolibrasi menunjukkan adanya peningkatan ke arah bentuk-bentuk pemikiran yang lebih kompleks. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan teori kedua, yaitu teori perkembangan kognitif Piaget. Adapun teori yaitu dalam pembahasan perkembangan kognitif ada 2 alternatif proses perkembangan kognitif, yaitu pada teori dan tahap-tahap perkembangan yang dikemukakan oleh Piaget dan proses perkembangan kognitif oleh para pakar psikologi proses informasi. Adapun teorinya yaitu teori perkembangan kognitif Piaget. Piaget meyakini bahwa pemikiran seorang anak berkembang dari bayi sampai dia dewasa. Kedua, teori pemrosesan informasi Desmita. Perkembangan kognitif dapat dikaji dengan menggunakan pendekatan sistem proses informasi sebagai alternatif terhadap teori kognitif Piaget. Pada teori Piaget, perkembangan kognitif digambarkan dengan berbagai tahap, tetapi pakar psikologi proses informasi lebih menekankan pentingnya proses-proses kognitif. Baik, perkenalkan, nama saya Nili Reskina Sandra dan saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu karakteristik perkembangan kognitif. Yang pertama, usia sekolah atau sekolah dasar. Artinya, anak-anak pada masa konkret operasional atau masa sekolah dasar ini telah mampu menyadari konservasi, yakni kemampuan anak untuk berhubungan dengan sejumlah aspek yang berbeda secara serempak. Hal ini adalah karena pada masa ini anak telah mengembangkan 3 macam proses yang disebut dengan operasi-operasi negasi, resiprokasi, dan identitas. Yang kedua, masa remaja, SMP atau SMA. Pada masa remaja, kemampuan anak sudah semakin berkembang hingga memasuki tahap pemikiran operasional formal, yaitu suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira 11 dan 12 tahun dan terus berlanjut sampai usia remaja sampai masa dewasa. Pada masa remaja, anak sudah mampu berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dan informasi yang sudah tersedia. Pada masa remaja, anak juga mampu berpikir apa yang terjadi atau apa yang akan terjadi. Mereka sudah mampu berpikir masa akan datang dan mampu menggunakan simbol untuk sesuatu benda yang belum diketahui. Baik, di sini saya akan membahas materi keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak terbagi menjadi 2. Yang pertama, gaya pengasuhan, dan yang kedua, pengaruh lingkungan. Gaya pengasuhan terbagi menjadi tiga tipe yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama, gaya pengasuhan otoriter. Gaya pengasuhan otoriter adalah suatu gaya yang membatasi dan menghukum, yang menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah orang tua dan menghormati pekerjaan dan usaha. Kemudian yang kedua itu gaya pengasuhan otoritatif, merupakan pengasuhan yang mendorong anak untuk tetap mandiri tapi masih menetapkan batas-batas dan pengendalian atas tindakan-tindakan mereka. Kemudian yang ketiga itu gaya pengasuhan permisi, terbagi menjadi 2, yaitu pengasuhan permisi indulgen dan yang kedua pengasuhan permisi indiferen. Kemudian faktor yang kedua yaitu pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan juga memberikan andil yang cukup besar terhadap perkembangan kognitif pada anak. Adapun beberapa tips untuk mengembangkan kemampuan kognitif pada anak antara lain yang pertama yaitu asupan gizi yang memadai dan disesuaikan dengan kebutuhan anak.
Kemudian yang kedua yaitu melakukan beberapa latihan fisik dan relaksasi seperti brain gym. Kemudian yang ketiga yaitu keluarga sebagai fondasi bagi perkembangan anak ke depan hendaknya mampu menciptakan suasana yang harmonis, hangat dan penuh kasih sayang.